Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak. Nah, sebelumnya maaf telah mengganggu waktu Bapak. Dan perkenalkan, nama saya Hastari, mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan kedatangan saya di sini, saya ingin bertanya sedikit mengenai pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah ini Pak. Baik, kita langsung saja ya Pak ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya, apakah guru bahasa Indonesia hanya Bapak atau ada guru lainnya Pak? Ya, untuk sekarang ini di sekolah kita ini ada 2 guru bahasa Indonesia. Oh, iya, ada. Saya dan satu lagi guru ibu-ibu. Nah, jadi saya mengajar di kelas 8-9, kalau satu lagi mengajar di kelas 7. Begitu Pak ya. Iya. Dan berapa jumlah siswa yang Bapak ajarkan setiap kelasnya Pak? Kalau untuk jumlah siswa per kelas, untuk kelas 8 itu untuk kelas 7 ada 22 orang, kelas 8 ada 22, dan untuk kelas 9 ada 11 orang. Jadi jumlahnya 55. Ya, sedikit ya Pak ya? Sedikit. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Ya. Nah, bagaimana karakteristik setiap siswanya Pak? Untuk karakteristik setiap siswa tentu berpengaruh terhadap lingkungan ya. Iya. Lingkungan, karakteristik belajarnya berpengaruh terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Karena letak sekolah ini berada di pinggiran, di desa, jadi dilihat dari motivasi belajarnya itu agak boleh dikatakan agak kurang karena di lingkungan tempat mereka tinggal pun kalau untuk urusan pendidikan ini masih tidak menjadi hal yang diutamakan lah dalam lingkungan keluarga. Baik, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, bagaimana proses pembelajaran di sekolah ini Pak? Kalau untuk proses pembelajaran di sekolah, kalau untuk hasil ya, hasil belajarnya, di kelasnya gitu juga Pak? Iya, di kelas itu boleh dikatakan masih belum memuaskan karena dipengaruhi tadi faktor lingkungan dan tempat tinggal. Ya, jadi dia saling berkaitan antara karakteristik. Ya, saling berkaitan. Jadi tidak bisa kita kita lupakan faktor dari lingkungan keluarga itu. Baik Pak, nah di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai teks ya Pak ya. Nah, seberapa tinggi kemampuan peserta didik dalam memahami sebuah teks? Kalau untuk kemampuan peserta didik kami dalam memahami teks, karena mereka sebagian besar siswa di sini tinggal di daerah desa, di perkampungan, jadi mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa ibu ataupun bahasa daerah. Jadi ketika mereka di sekolah, mereka merasa kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Indonesia karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dan ketika memahami sebuah teks pun mereka juga kesulitan karena tingkat pemahaman untuk bahasa Indonesia itu masih kurang karena mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Berarti itu semua teks ya Pak? Karena teks kan banyak ini, deskripsi, eksplanasi, eksposisi. Jadi semua teks itu mereka sulit untuk memahaminya? Iya, hampir semua teks. Hampir semua. Oh begitu Pak. Nah tentunya ada faktor ya Pak yang mempengaruhi kemampuan menulis teks tersebut. Kira-kira apa ya Pak? Ya, kalau untuk kemampuan menulis teks, yang pertama itu tentu kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa, kemampuan dalam menguasai kata-kata. Nah, kalau untuk siswa di sini, kemampuan itu masih sangat kurang karena mereka tidak terbiasa dalam menggunakan bahasa Indonesia tadi. Iya, karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa ibu ya Pak. Iya, betul sekali. Begitu ya Pak. Iya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa siswa di sini masih kurang dalam memahami sebuah teks, maupun itu teks eksposisi dan eksplanasi dan sebagainya Pak ya. Ya, betul. Dan faktor penyebabnya itu juga dari lingkungan, keluarga, dan dari siswanya tersebut. Iya. Saya rasa cukup itu saja Pak pertanyaan dari saya. Dan terima kasih atas waktu Bapak yang telah memberi saya kesempatan dalam bertanya mengenai pembelajaran yang ada di sekolah ini Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.